Perkenalkan, nama saya Eka Deo Kawignana dengan NIM 19103429. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai cara Bank Indonesia untuk memelihara kestabilan rupiah. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter yang berdampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut dengan Inflation Targeting Framework. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Dengan adanya kinerja lembaga perbankan, seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan serta penegakan hukum atau law enforcement harus dijalankan. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar atau failure to settle pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular atau contagion risk, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistematik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran secara real time atau dikenal dengan sistem RIGS atau Real Time Gross Settlement, yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Kemudian yang keempat, melalui fungsinya dalam riset pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai dapat mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makro prudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potential shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai Lender of the Last Resort atau LOLR. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan keuangan. Fungsi sebagai LOLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistematik. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Nanta Permaputra dengan NIM 19103432. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 tentang KRIS sebagai metode pembayaran digital dan kemudahan penggunaannya. Dari hasil diskusi kelompok saya, Quick Response Code Indonesian Standard atau bisa disingkat KRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR Code. KRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan KRIS ini.
Saat ini, dengan KRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun, baik bank dan non-bank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi, atau merchant berlogo KRIS. Meskipun penyedia KRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat, merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara KRIS yang sudah berizin dari Bank Indonesia. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun. Cara menjadi pengguna dan merchant KRIS. Sebagai merchant, apabila belum memiliki akun, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara KRIS yang berada terdaftar di sini. Yang kedua, lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP tersebut. Ketiga, tunggu proses verifikasi, pembuatan merchant ID dan pencetakan kode KRIS oleh PJSP. Keempat, PJSP akan mengirimkan kode stiker KRIS. Kelima, install aplikasi sebagai merchant KRIS. Dan yang keenam atau yang terakhir, PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran. Selanjutnya, sebagai pengguna, apabila belum memiliki akun, maka Anda harus registrasi terlebih dahulu, mengunduh aplikasi salah satu PJSP berizin KRIS yang terdaftar di sini. Selanjutnya, lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut. Isi saldo pada akun Anda, gunakan untuk melakukan pembayaran pada merchant KRIS sesuai petunjuk di aplikasi Anda. Selanjutnya, buka aplikasi, cari icon scan atau gambar QR Play, scan KRIS merchant, masukkan nominal, masukkan PIN, klik bayar, lalu lihat notifikasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah tutur kata atau penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Adapun pertanyaan nomor 3 yaitu uraikan secara jelas bagaimana tindakan Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan lain. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, yaitu di laman resmi OJK, ada 3 jenis pengawasan atau 3 strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan lain, yaitu yang pertama ada pengawasan normal atau pengawasan rutin, yang kedua ada pengawasan intensif atau intensive supervision, dan yang ketiga ada pengawasan khusus atau special surveillance. Nah, dalam menjalankan 3 strategi tersebut, pendekatan pengawasan yang dilakukan terbagi menjadi 2 jenis kegiatan, yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Adapun pengawasan secara langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pada bank untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Dan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dan analisis yang dilakukan berdasarkan laporan berkala yang disampaikan oleh pihak bank kepada Bank Indonesia. Nah, pengawasan normal itu atau pengawasan rutin itu adalah pengawasan yang dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria yang tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal, sedangkan pemeriksaan terhadap jenis bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya selama setahun sekali. Terus ada pengawasan intensif atau intensive supervision, yaitu pengawasan intensif ini dilakukan bank yang memiliki potensi, kesulitan, dan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan Bank Indonesia pada bank dengan status pengawasan intensif ini yaitu antara lain yang pertama meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu pada Bank Indonesia. Terus yang kedua ada melakukan peningkatan frekuensi dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai. Yang ketiga ada meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dan yang keempat yaitu menempatkan pengawas atau pemeriksa dari Bank Indonesia pada bank tersebut apabila ini diperlukan. Bagi bank
dalam pengawasan intensif yang tidak menghasilkan perbaikan baik itu dari kondisi keuangan dan manajerial. Dan berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa bank tersebut dapat diklarifikasikan sebagai bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Maka bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bank dengan status pengawasan khusus. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu pengawasan khusus. Pengawasan khusus ini yaitu pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap bank dalam pengawasan khusus ini, maka ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu yang pertama memerintahkan bank atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Yang kedua, memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan. Dan yang ketiga, memerintahkan bank atau pemegang saham bank untuk melakukan tindakan lain antara lain. Yang pertama itu mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Terus yang kedua, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank. Yang ketiga, melakukan konsolidasi dengan bank lain. Yang keempat, menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank. Terus yang kelima itu menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Yang keenam, menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Dan yang terakhir, membekukan kegiatan usaha bank tertentu. Jangka waktu bank dengan status pengawasan khusus ini paling lama yaitu 3 bulan bagi bank yang tidak terdaftar pada pasar modal atau 6 bulan bagi bank yang terdaftar pada pasar modal. Jadi ada 3 strategi tadi dalam bagaimana Bank Indonesia mengawasi perbankan lain, yaitu strategi yang pertama pengawasan normal, yang kedua pengawasan intensif, dan yang ketiga ada pengawasan khusus. Sekian dari saya, terima kasih.